Halo semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi dengan saya Fikri di acara On This Day dari Semisi. Nah, buat yang belum tahu, acara On This Day ini bakal ngasih tahu info penting tentang kejadian-kejadian yang terjadi di tanggal episode ini tayang. Berhubung sekarang tanggal 23 September, yuk kita cari tahu kejadian apa aja di masa lalu. Nah, tim kita udah ngerangkum 3 kejadian penting di tanggal 23 September. Mau tahu apa aja? Tunggu dulu, sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya guys. Untuk kejadian yang pertama, Nintendo ditemukan. Sejak dirilis 23 September 1889, Mr. Yamauchi mungkin gak pernah nyangka kalau game keluarannya bakal jadi game paling berpengaruh di seluruh dunia. Fusajiro Yamauchi, si pendiri perusahaan, memulainya sebagai perusahaan kartu bermain. Nah, saat itu, Nintendo memproduksi Hanafuda atau kartu bungnya. Dilansir History pada 1902, Yamauchi mulai memproduksi kartu bermain gaya barat pertama di Jepang, yang lantas menjadi permainan populer. Pada 1933, perusahaan itu dikenal sebagai Yamauchi Nintendo & Co. Dan 20 tahun kemudian, tepatnya pada 1951, nama perusahaannya berubah menjadi Nintendo Playing Card Co. Ltd. Pada 1963, perusahaan ini mengubah namanya lagi, menjadi Nintendo Co. Ltd. Dan mulai membuat game di samping tetap memproduksi kartu remi. Pada 1980-an, dimulailah awal sebuah era Nintendo of America Inc. didirikan di New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini mulai menjual jajaran produk seperti game video LCD portable pertama dengan mikroprosesor. Ini adalah hal yang revolusioner. Mereka lalu mulai memproduksi konsol game portable pertama untuk digunakan di rumah loh guys. Nah, pada 1980, Nintendo mulai menjual line produk Game & Watch di Jepang. Ini merupakan video game LCD portable pertama dengan mikroprosesor. Kemudian, seniman Nintendo Shigeru Miyamoto menciptakan game Donkey Kong. Pada tahun 1986, Nintendo Entertainment System yang dirilis di Eropa langsung menjadi hit besar yang hampir dimiliki di setiap rumah di seluruh dunia. Setelah itu, Nintendo Entertainment System atau Super Famicom diluncurkan di Eropa pada bulan Juni 1991. Konsol tersebut kemudian mampu terjual lebih dari 47 juta unit di seluruh dunia loh guys. Sampai saat ini nih, seperti dilansir di laman resmi Nintendo, perusahaan game itu telah menjual lebih dari 4,7 miliar video game, lebih dari 750 juta unit perangkat keras secara global. Gila banget ya. Oke, yang kedua nih, ternyata di tanggal 23 September itu merupakan konser terakhirnya Bob Marley. Legenda reggae dunia atau Bob Marley yang biasa kita kenal, meninggal dunia sangat muda. Ia berjuang melawan penyakit melanoma yang dideritanya dan harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 11 Mei 1981. Bob Marley tampil dalam konser di Teater Stanley, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Konser tersebut merupakan penampilan terakhirnya Bob Marley sebelum kondisi kesehatannya menurun lantaran mengidap kanker. Bob Marley yang lahir dengan nama Robert Nesta Marley lantas meninggal dunia pada 11 Mei 1981 di Florida, Amerika Serikat. Saat itu Bob Marley sedang berada di puncak kejayaannya. Dalam kondisi sakit, ia masih melakukan serangkaian tur Inggris, Amerika, bahkan Jepang loh guys. 2 tahun sebelum kematiannya, Bob Marley menggelar konser Legend Live di Santa Barbara. Konser ini adalah konser terakhir sang legenda yang direkam secara utuh dari awal hingga akhir. Positive Vibration membuka penampilan Bob Marley dan The Wailers waktu itu. Lagu pertama yang bertempo sangat lambat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penonton pada saat itu, yang sudah lama menunggu penampilan Marley dan kawan-kawannya. Nah, setelah serangkaian tur panjang yang melelahkan, akhirnya Bob Marley jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia pun dibawa ke Jerman untuk berobat karena suhu udara di sana lebih memungkinkan untuk kesembuhannya. Namun, usia seseorang memang nggak bisa ditebak ya guys. Bob harus pergi untuk selama-lamanya meninggalkan 14 orang anak, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan ratusan lagu yang abadi dan tetap enak untuk didengarkan hingga saat ini. Nah, lagu favorit Bob Marley kalian apa? Komen yuk di bawah. Nah, buat yang terakhir nih guys, ternyata di tanggal 23 September itu merupakan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Sejarah dimulai ketika Federasi Tunarungu Dunia atau WFD mempromosikan tentang pentingnya bahasa isyarat untuk diakui sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada kelompok tunarungu. Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan pertama kali pada 2018. Penetapan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada 23 September ini berdasarkan nilai sejarah berdirinya Federasi Tulis Sedunia atau World Federation of the Deaf atau WFD yang didirikan pada tanggal yang sama di 1951.
Federasi ini merupakan perserikatan dari 135 asosiasi penyandang disabilitas rungu di seluruh dunia. Federasi Tuli Sedunia ini mewakili sekitar 70 juta hak asasi penyandang disabilitas rungu yang ada di seluruh dunia. Perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini memupuk harapan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung identitas linguistik dan keragaman budaya bagi penyandang disabilitas rungu. Hari Bahasa Isyarat Internasional merupakan pengakuan bahwa bahasa isyarat tidak berbeda dari bahasa lisan. Hal ini juga merupakan upaya untuk menghargai dan mengakomodasi hak asasi semua manusia, termasuk juga kalangan tunarungu. Nah, gimana info dari kami? Pasti banyak dari kalian yang baru tahu kan? Makanya ikutin terus On This Day ya guys. Oke deh, kita cukupkan untuk hari ini. Kalau kalian suka untuk kontennya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Semisi Kreatif ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.